Getarkan hatimu, ubah pikiranmu. Tuhan hadir berbicara padamu. Shalom, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di channel Getsemani Ministry dalam khotbah Minggu Infokabit 9 Maret 2025. Doa kami dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada yang mendengarkan khotbah ini kiranya dalam anugerah dan pengasihan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari teks Evangelium di minggu ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih-Mu yang tetap menyertai seluruh kehidupan kami. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami mengerti dan kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menguduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang sumur bagi benih kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema minggu kita hari ini adalah iman timbul dari pendengaran, dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman merupakan tugas utama gereja dan orang percaya atau pemberitaan Injil. Di dalam Roma pasal yang ke-10, Rasul Paulus sesungguhnya menjelaskan bagaimana seseorang itu diselamatkan, yaitu lewat imannya kepada Tuhan. Ini menekankan bahwa keselamatan tersedia bagi siapa saja yang berseru kepada Tuhan, dan bahwa pemberitaan Injil sangat penting dalam proses ini. Namun sekalipun Injil itu sudah diberitakan, tetapi tidak semua orang mau mendengarnya. Dan tidak semua orang mau menerima kebenaran yang sudah didengar itu. Mendengar dan mengerti adalah dua hal yang berbeda. Tidak selalu orang yang mendengar akan memahami apa yang telah didengar. Jadi lewat Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21, di mana Paulus mengutip berbagai ayat dari Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa penolakan terhadap Injil itu bukanlah sesuatu hal yang baru sebenarnya. Karena itu sudah terjadi sejak nabi-nabi, zaman nabi-nabi, banyak orang telah mendengar kabar baik tetapi tetap menolak untuk percaya. Mereka mendengar tetapi mereka tidak bisa mengerti, dan mereka menolak untuk percaya kepada berita yang didengarkan itu. Paulus mengajukan pertanyaan retoris di sini. Jika Injil sudah diberitakan secara luas, mengapa banyak orang tetap tidak percaya? Sesungguhnya bagian ini mengajarkan bahwa iman itu berasal dari mendengar firman Tuhan, tetapi respon daripada manusia terhadap Injil tidak sama, itu berbeda-beda. Ada yang menerimanya dengan iman, sementara yang lain menolaknya dengan hati yang keras. Maka mari kita lihat teks firman Tuhan ini. Yang pertama, penolakan terhadap Injil. Ayat yang ke-16. Paulus di sini mengutip dari Yesaya 53 ayat 1. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat ini menunjukkan bahwa banyak orang, bahkan di antara umat pilihan itu Israel, menolak kabar baik tentang Mesias. Sesungguhnya ini membuktikan bahwa meskipun Injil diberitakan, gak semua orang akan percaya. Kata percaya dalam bahasa Yunani yaitu kata pisteuo. Pisteuo itu
berarti mempercayai atau memiliki iman. Namun banyak orang Israel tidak percaya meskipun mereka mendengarkan berita itu, mendengarkan kebenaran itu. Penolakan ini bukan karena kurangnya pewartaan, bukan karena kurangnya penjelasan, tetapi sesungguhnya karena hati mereka sudah keras, sudah membatu. Orang-orang yang menolak Injil seringkali memiliki prasangka, kebanggaan atau keengganan untuk mengakui kebutuhan mereka akan diselamatkan. Sesungguhnya fenomena ini masih terjadi sampai dengan hari ini. Ada banyak orang mendengar Injil lewat gereja, lewat media atau kesaksian pribadi, tetapi mereka tetap memilih untuk menolaknya. Sesungguhnya ini sama seperti seorang guru yang memberikan penjelasan tentang pelajarannya dengan begitu jelas, begitu clear, tetapi ada banyak murid yang memilih untuk tidak memperhatikan. Mereka mendengar tapi itu hanya sambil lalu saja. Akhirnya mereka gagal karena mereka tidak taat, bukan karena guru tidak memberikan penjelasan. Kita pun mungkin sama seperti itu. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita meresponnya dengan iman atau kita mengabaikan itu? Ketidaktaatan kita tidak mengurangi kebenaran firman-Nya, tetapi ingat, itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan berkat-Nya. Maka bagi kita yang sudah percaya, kita juga tidak boleh putus asa ketika menghadapi penolakan dalam pelayanan. Karena Yesus sendiri pun mengalami penolakan dari banyak orang. Tugas kita bukanlah untuk memastikan semua orang akhirnya menjadi percaya, melainkan bagaimana kita tetap setia memberitakan Injil. Tugas kita adalah menyampaikan, tetapi hanya Tuhan yang bisa mengubah hati daripada manusia. Yang kedua, iman timbul dari pendengaran, ayat 17 pasal yang ke-10 itu. Paulus kemudian menyatakan prinsip yang sangat penting. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa iman yang sejati bukanlah hasil daripada perasaan atau pengalaman-pengalaman mistik atau usaha manusia, tetapi ketika mendengar firman Tuhan. Kata kerja timbul dalam bahasa Yunani adalah kata ek yang berarti berasal dari. Dan iman bukanlah hasil usaha kita, tetapi berasal dari mendengarkan firman Kristus. Itu yang dimaksudkan di sana. Kata mendengar yang tidak hanya berarti mendengar di dalam bahasa Yunani itu berarti bukan hanya mendengar saja, tetapi bukan hanya mendengar secara fisik maksudnya, tetapi juga memahami dan memberikan respon terhadap apa yang didengarkan itu. Jadi pemberitaan firman sangat penting. Tanpa mendengar Injil seseorang tidak mungkin percaya kepada Kristus. Maka kalau kita perhatikan iman timbul dari pendengaran, kata pendengaran atau akoi di situ menekankan pentingnya pewartaan Injil. Oleh karena itu gereja harus memiliki komitmen untuk memberitakan firman Tuhan dengan setia. Kata firman Kristus menunjukkan bahwa Injil harus diberitakan dengan jelas. Ini berarti mengutamakan pekerjaan Allah yang jelas dan benar serta mendorong setiap orang yang mengaku percaya untuk menjadi saksi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita yang sudah percaya, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa iman kita bertumbuh melalui firman Tuhan. Jika kita ingin memiliki iman yang kuat, kita harus tetap mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Nya. Tidak bisa sambil lalu begitu saja di dalam hidup kita ini. Yang ketiga, tidak ada alasan untuk tidak percaya. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Setelah menjelaskan bahwa iman datang dari pendengaran, Paulus kemudian mengajukan pertanyaan lain. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ia menjawab pertanyaan sendiri dan mengutip Mazmur 19 ayat 4. Suara mereka sampai ke seluruh bumi dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Ayat ini pada awalnya berbicara tentang bagaimana alam semesta menyatakan kemuliaan Allah, tetapi kemudian Paulus menggunakannya untuk menunjukkan bahwa berita Injil telah menyebar luas. Israel tidak bisa berdalih bahwa mereka tidak pernah mendengar kabar baik. Mereka telah menerima firman Allah sejak zaman Musa, tetapi problemnya adalah mereka tetap menolaknya. Paulus kemudian mengutip Ulangan 32:21. Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dengan bangsa yang bebal, aku akan membangkitkan amarah mereka. Ini menunjukkan bahwa karena penolakan Israel, kemudian Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain, itu orang-orang yang bukan Yahudi. Hal ini menjadi pengingat bahwa anugerah Tuhan itu tidak terbatas pada satu kelompok
tertentu, tetapi itu terbuka atau secara universal bagi siapa saja yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi penolakan terhadap Injil bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena keengganan manusia untuk tunduk kepada kebenaran. Banyak orang hari ini menolak Injil bukan karena mereka belum percaya, tetapi karena mereka lebih memilih hidup dalam dosa dan tidak mau mengakui otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Kemudian yang terakhir ayat 20-21, yaitu kasih dan kesabaran Allah terhadap yang memberontak. Paulus menutup bagian ini dengan mengutip Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan 2. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku telah menyatakan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana Allah dalam anugerahnya membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka yang dahulu tidak mencari Tuhan kini menerima keselamatan lewat Yesus. Sementara itu Israel yang seharusnya mengenal Tuhan justru mereka menolak. Ayat 21 menggambarkan kesabaran Allah terhadap Israel. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Tuhan seperti seorang ayah yang terus menunggu anaknya pulang, tetapi anak itu tetap memberontak terhadap dia. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ingat itu. Dia tetap membuka tangannya bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Jika ada di antara kita yang masih ragu-ragu untuk menerima Injil, ingatlah bahwa Tuhan masih menunggu. Namun kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu tersedia. Nah, sebagai kesimpulan, sesungguhnya lewat kisah ini, lewat kisah sejarah bangsa Israel yang menunjukkan kegagalan mereka untuk taat kepada Allah, Paulus mengingatkan kita bahwa mendengar saja tidak cukup. Diperlukan sikap hati yang benar setiap kali kita mendengar firman Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Inilah tujuan pemberitaan Injil Kristus, yakni mengenal Allah dan memahami segala firman-Nya kepada kita. Allah ingin agar umatnya melakukan firman dengan hati yang mengasihi dan mentaati Allah. Jadi makin sering kita sesungguhnya mendengar firman Tuhan atau membaca Alkitab, seharusnya kita makin dekat dengan Tuhan. Dan makin kita mengenal siapa itu Tuhan itu. Karena makin besar pengertian kita tentang Tuhan, makin besar pula kasih-Nya kepada kita. Pada akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh kepadanya. Oleh sebab itu belajarlah dari sejarah. Pendengaran yang tidak disertai dengan sikap hati yang benar hanya akan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita. Namun pendengaran dan pengertian yang menghasilkan ketaatan akan mendatangkan berkat Allah, yaitu hidup dalam janji keselamatan. Oleh karena itu marilah kita membaca Alkitab dengan setia, dengarkan dan lakukanlah. Kita akan melihat karya Allah yang akan memulihkan dan mengubahkan hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah anugerah Tuhan akan terus boleh hadir di dalam kehidupan kami dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Termulialah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.